Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini anak? Sehat bahagia luar biasa. Apakah hari ini tetap semangat? Baik. Tetap semangat selalu ya, jangan kasih kendor. Awali hari dengan semangat. Oke, Bapak absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak bisa hadir? Iya. Hadir semua nih. Jadi nihil ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sabar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengulas sedikit materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait atau mengenai materi tentang bahaya dari sifat pikir dan juga sifat doli. Nah, apakah ada yang masih ingat dampak atau bahaya apa saja yang ditimbulkan dari sifat pikir maupun sifat doli? Ada yang masih ingat atau tidak? Ada yang mengatakan apa? Iri dan dengki. Apalagi? Pertumpahan darah. Apalagi? Dapat pertumpahan darah dan lain-lain, banyak sekali ya. Ada juga ada lain harus dalil apa di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang dolim atau pikir. Ada yang masih ingat atau tidak? Ya, silakan. Oke, Pak. Allahu la yuhibbul zalimin. Nah, dari bacaan tadi terdengar merdu di antaranya yaitu ketika kesesuaian pembacaan tajwidnya benar atau sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, baik anak-anak. Jadi untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu bagaimana kita memahami dan juga bagaimana kita mempraktekkan hukum bacaan maqtu'i sebagai dasar dari semua bacaan panjang dan juga sebagai fondasi cinta dalam membaca Al-Quran. Semuanya perhatikan. Di sini Bapak akan memutar audio murattal atau lantunan ayat suci Al-Quran. Semuanya perhatikan. Ada pertanyaan dari Bapak, silakan nanti anak-anak bisa menjawab. Nah, apa yang menjadi alasan kenapa lantunan ayat suci Al-Quran tadi suaranya terdengarnya kuat? Ayo silakan, siapa yang mau menjawab pertanyaan di bawah? Suaranya terus. Oke, tapi bukan itu yang Bapak maksud. Ada lagi? Ada? Tidak ada? Silakan. Ada? Karena baca panjang pendeknya ini sesuai dengan kaidah tajwid. Di antaranya yaitu membaca hukum bacaan maqtu'nya panjangnya ini sesuai dengan ketukan standarisasinya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi tentang bacaan maqtu'i, Bapak ingin tahu dulu seberapa pengetahuan awal anak-anak sebelum memahami atau sebelum mempelajari materi hari ini. Silakan dimulai dari kanan seperti sampai akhir, nanti urut satu-satu ya. Dari Mas Fikri dulu silakan. Al-malu wal banuna wal Qur'anil hakim. Wala taqulu
Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus. Jadi Bapak sudah tahu. Oke, silakan anak-anak didengarkan, diperhatikan penjelasan dari Bapak materi tentang bacaan matobi. Jadi di dalam Al-Quran ini terdapat bacaan panjang. Nah, salah satu dari bacaan panjang yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah hukum bacaan matobi. Sebenarnya ada banyak, tapi salah satunya itu adalah matobi. Adapun syaratnya matobi, bacaan panjang yang dinamakan matobi itu syaratnya ada 3. Syarat yang pertama yaitu ketika ada harokat fathah diikuti alif. Misalnya yang pertama ada fathah, kalau setelahnya alif itu namanya bacaan matobi. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu ketika ada harokat kasroh lalu diikuti ya. Ada kasroh diikuti ya, itu namanya juga bacaan matobi. Yang terakhir, yang ketiga yaitu ada harokat dhammah lalu diikuti wawu. Dhammah diikuti wawu itu juga namanya bacaan matobi. Nah, sampai sini apa ada yang belum paham? Dan di syaratnya ada 3, yaitu ada fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, dan dhammah diikuti. Silakan kalau ada yang mau tanya tentang materi ini. Ya Pak. Ya. Alasannya tidak kasar, kemudian diikuti ya. Setelah itu ada huruf hidup yang dirambah. Itu hukumnya apa sih? Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi ketika sudah memenuhi syarat, contohnya ada harokat kasroh diikuti ya, akan tetapi setelah itu bertemu dengan huruf hidup, lalu dia berhenti atau wakof, apakah juga masih disebut matobi? Jawabannya bukan. Kalau ada seperti itu, hukum bacaannya bukan matobi, tapi namanya mat kait bersyukur. Itu pembahasan teman berikutnya lagi. Tapi untuk kali ini, jadi tidak seperti ini ya, hanya ada kasroh bertemunya, tapi setelah itu tidak berhenti. Itu namanya matobi. Oke, pertanyaan bagus. Sudah paham tentang ini ya? Kalau sudah saya lanjutkan. Jadi untuk standarisasi panjangnya hukum bacaan matobi ini, panjang atau durasi panjangnya matobi itu adalah 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya olah. Bacaan standarisasinya matobi ini 1 alif atau 2 harokat. Ola, ila, nakulu. Coba dibaca sama-sama ola, ila, sama nakulu dengan durasi 2 ketukan bacaan matobi. 1, 2, 3. Ola, ila, nakulu. Bahkan dari depan diri ola, ila, nakulu. 1, 2, 3. Ola, ila, nakulu. Garis tadi belakang bersama-sama. Ola, ila, nakulu. Silakan satu-satu mulai kanan. Nah, seperti Ola, ila, nakulu. berapa? Ola, ila, nakulu. Mas. Ola, ila, nakulu. Nanti Ola, ila, nakulu. sorry. Ola, ila, Mas Asol. ola, ila, nakulu. Ola, ila, nakulu. Oke, cukup. Bapak kira sudah semua sudah bisa mempraktikkan bacaan matobi sesuai
panjang durasi atau standarisasi. Oke, coba silakan praktekkan di bacaan ini, di visual atau pada ini. Dari semuanya, dari awal sampai akhir bersama-sama. 1, 2, 3. Al-Malu wal banuna wal Qur'anil Hakimi hunalikal walayatu wa fil ardi biton Haruta wa Maruta bi'asokal hajar. Ya, cukup ya. Nah, saya kira anak-anak sudah paham dan bisa mempraktikkan untuk bacaan seperti ke dalam bacaan ayat Al-Quran. Setelah ini silakan anak-anak bisa membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Bisa berhitung 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Nanti yang nomornya sama bisa berkumpul dengan nomor yang sama dengan membentuk kelompok. Silakan. 1, 2, 3. Oke, yang nomor 1 silakan bisa berkumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 bisa berkumpul dengan nomor 2, yang nomor 3 bisa berkumpul dengan nomor 3. Silakan. Oke, perhatikan semuanya. Di situ Bapak membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, per kelompok, di setiap kelompok, dengarkan semuanya, di setiap kelompok diminta untuk mencari hukum bacaan maktab fikih yang terdapat pada surat Al-Maun. Silakan bisa dikerjakan sekarang, dilingkari mana yang di situ terdapat bacaan maktab fikih. Jadi ayat 1 sampai ayat 7 silakan dicari. Apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah, Bapak cukup waktunya untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang semuanya perhatikan, mari kita kerjakan bersama-sama. Dan saya minta untuk ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 akan dijawab oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk bisa maju ke depan dan mempresentasikan hukum bacaan maktab fikih ada berapa yang terdapat di ayat 1, 2, dan 3 surat Al-Maun. Silakan bersama-sama. Silakan. Ini ada di depan saya, teman-temannya bisa melihat. Baik, silakan. Di ayat 1 dari kelompok 1. Jawabannya tadi bagaimana? Ada hukum bacaan maktab fikih berapa di ayat 1 surat Al-Maun? Ada berapa? 1. Di lafaz apa? Al-Ladzi. Bagaimana teman-teman, benar atau tidak? Benar. Nah, jawaban dari kelompok lain apakah juga benar? Benar. Ada yang salah ya? Lanjut. Di ayat yang kedua ada berapa hukum bacaan maktab fikihnya? 1. Di mana? Al-Ladzi. Yang lain bagaimana? Benar atau salah? Benar. Ya, lanjut. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ada berapa? Dilihat dulu juga. Salah. 1 apa 2 atau 3? Ada? Silakan kelompok yang lain bisa menjawab. Di ayat ketiga surat Al-Maun ada berapa? Ayat 2. Kalau kelompok
Lihat. Ayo, silakan nomor 2. Ada bacaan atau ini berapa di ayat 4 tolong? Ayat 4 tidak ada. Ayat 4 tidak ada, benar? Benar. Oke, lanjut ayat kelima. Ayat 5 ada 1. Ada 1 di mana letaknya? Alladzina. Di mana teman-teman yang lain? Ada 2 di mana? Alladzina sama sholat. Alladzina sama sholat. Oh, ternyata kelompok 2 juga masih salah. Ada yang terlewatkan. Untuk bacaan matematik 1 yang terlewatkan. Jadi terima kasih bisa duduk. Ternyata masih belum sempurna jawabannya. Yang terakhir, kelompok 3 bisa maju ke depan. Silakan bisa mempresentasikan di ayat ke 6 sama 7 ada berapa huruf bacaan matematik ininya? Silakan, ada berapa? Ayat 6 ada 1. ada 1. Lafadznya? Alladzina. Gimana teman-teman kelompok yang lain? Benar atau tidak? Alladzina. Satu saja. Benar? Benar. Terus yang ayat ke-7 ada berapa? Ada 2. Ada 2. Gimana letaknya? Yang na'una sama Allah. Ada 2. Yang aku sama lemah. Nah, ya, silakan bisa kembali ke tempat dudukmu masing-masing. Oke. Jadi untuk saat ini yang baru bisa menguasai ternyata hanya kelompok 3. 1 dan 2 masih terdapat kesalahan dan kekurangan dari jawabannya. Nah, bisa belajar lagi untuk belajarnya. Silakan untuk teman-teman yang di kelompoknya bisa membaca surat Al-Mulk secara bergantian, disimak dengan teman kelompoknya masing-masing sampai selesai dan juga sampai konsisten pembacaannya dalam membaca panjang matematik. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Kalau lagi gantian satu-satu disimak sama-sama masing-masing. Silakan. Bapak cukupkan, apakah sudah konsisten pembacaan Al-Quran panjang pendeknya dari teman kelompoknya? Sudah cukup dan sudah bisa dipahami. Sekarang anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing dan membubarkan dari kelompoknya masing-masing. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, cukup pertemuan pada hari ini. Sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini, mari kita refleksikan dulu. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang hukum bacaan matematika ini, apakah kita sudah merasakan perbedaannya ketika membaca Al-Quran? Ya, sudah. Karena apa? Karena dengan kita sudah menerapkan bacaan matematika ke dalam Al-Quran, maka seperti tadi suaranya membaca Al-Quran sudah semakin merdu dan indah karena sudah sesuai atau